Ya. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim, Kitabul Iman. Yang pertama babul iman wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab tentang keimanan dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin. Bahwasanya Islam dibangun di atas 5 perkara, ya. Dia ingin menjelaskan Islam, ya iman dibangun di atas 5 perkara. 5 perkara tersebut maksudnya rukun Islam. Syahadatain yang semuanya berkaitan dengan amal. Syahadatain kemudian apa? Salat, kemudian apa? Zakat, kemudian apa? Puasa, kemudian apa? Haji. 5 ini semuanya adalah perkara yang zahir. Perkara yang zahir, dan dia termasuk daripada bagian daripada Islam, dan Islam merupakan bagian dari keimanan. Dia ingin menekankan bahwasanya iman itu ya mencakup amal soleh, bukan hanya sekedar apa yang ada di hati. Kemudian beliau berkata, wa huwa qaulun wa fi'lun wa yazidu wa yanqusu. Dan iman itu adalah perkataan dan perbuatan, dan naik dan turun. Beliau kemudian menyebutkan firman Allah, liyasdadu imanan ma'a imanihim, agar mereka semakin bertambah keimanan mereka dengan keimanan yang sebelumnya. Ini dalil bahwasanya iman bertambah. Jadi beliau bawakan bab ini semuanya dalam rangka untuk membantah orang-orang Murji'ah. Dalam rangka untuk membantah orang-orang Murji'ah yang mengatakan iman cuma hanya di hati, atau iman cuma hanya di lisan, tidak mungkin bertambah, tidak mungkin apa? Turun. Makanya dia sebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan bertambahnya iman. Contohnya ayat berikutnya, wazidnahum huda, dan kami pun menambahkan bagi mereka hudan. Dan hudan adalah termasuk dari keimanan. Kami berikan petunjuk. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Dan Allah memberikan tambahan bagi orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah tambahkan petunjuk lagi. Kemudian walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk ditambahkan oleh Allah petunjuk bagi mereka, dan Allah berikan kepada mereka ketakwaan mereka. Di sini dia Al-Imam Al-Bukhari memfokuskan pada kalimat tambahan. Demikian juga wa yazdadal ladzina amanu imana, dan orang-orang yang beriman bertambah keimanannya. Ini berarti iman bisa bertambah. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, ayyukum zadatu hadhi imana. Orang-orang beriman bertanya, siapa di antara kalian yang imannya bertambah dengan turunnya ayat ini? Berarti tatkala turun ayat, iman bertambah. Seorang mendengar ayat, iman bertambah. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imana. Adapun orang-orang yang beriman, maka bertambah keimanan mereka. Dalam surat At-Taubah. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, fakhshawhum fazadahum imana. Allah pun menambah keimanan bagi mereka. Kemudian juga Allah berfirman, wa ma zadahum illa imana wa taslima, tentang kaum muslimin tatkala melihat al-ahzab, ya. Falamma ra'al mu'minun al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa hadza ma wa'ada Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu. Kemudian kata Allah, wa ma zadahum illa imana wa taslima. Tatkala mereka melihat pasukan Ahzab sudah berkumpul, mereka berkata, telah benar Allah dan Rasulnya, ya. Ini yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, dan telah benar Allah dan Rasulnya. Kata Allah, wa ma zadahum illa imana wa taslima. Tidaklah datangnya musuh-musuh itu kecuali semakin menambah keimanan mereka dan semakin menambah kepasrahan mereka kepada Allah. Kemudian beliau menyewakan hadis-hadis yang lain, pernyataan yang kata beliau, wal hubbu fillahi wal bughdhu fillahi minal iman. Mencintai karena Allah, membenci karena Allah termasuk dari keimanan. Wa kataba Umar bin Abdul Aziz ila Adi bin Adi, inna lil imani fara'idha wa syara'i'a wa hududan wa sunanan. Umar bin Abdul Aziz pernah menulis kepada salah satu pegawainya, ya, yang bernama Adi bin Adi. Dalam tulisan tersebut Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, inna lil imani fara'idha. Sungguhnya iman itu ada kewajiban-kewajiban, wa syara'i'a, dan juga ada syariat-syariat, wa hududan wa sunanan, dan ada batasan-batasan, dan ada sunnah-sunnah. Ini dalil bahwasanya iman itu luas menurut Umar bin Abdul Aziz. Kewajiban-kewajiban itu ada amalan atau tidak? Ada amalan. Ada sholat juga kewajiban, puasa juga kewajiban, ya. Ada syariat-syariat. Syariat-syariat juga banyak berkaitan dengan amalan. Demikian juga had-had dan juga sunan-sunnah. Kemudian kata Umar bin Abdul Aziz, faman istakmalaha istakmalal iman. Barang siapa yang menyempurnakan syariat dan kewajiban-kewajiban, maka sempurnalah imannya. Berarti iman bisa bertambah.
Semakin dia banyak beramal saleh, imannya bertambah dan semakin apa? Sempurna. Wa man lam yastakmilha lam yastakmilil iman. Barang siapa yang tidak menyempurnakan syariat-syariat tersebut, maka dia tidak menyempurnakan imannya. Fa in aish fasaubayyinuha lakum. Kalau saya masih hidup, kata Umar bin Aziz, saya akan mengajarkan kepada kalian hal tersebut hatta ta'lamu biha, hatta ta'malu biha, sampai kalian mengamalkannya. Ya, wa in amut fama ana ala suhbatikum biharis. Kalau saya meninggal dunia, maka sungguhnya saya tidak terlalu semangat untuk hidup bersama kalian, ya. Tapi kalau saya masih hidup, saya akan jelaskan perkara-perkara tersebut. Kemudian juga beliau menyebutkan, ini satu halaman khusus tentang masalah ini, ya. Riwayat dari Ibrahim atau perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam waktu Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Rabbku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana kau menghidupkan yang sudah mati. Allah berfirman, qala awalam tu'min, apa kau tidak beriman? Kata Ibrahim alaihissalam, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Saya beriman ya Allah, tetapi agar semakin tentram hatiku. Berarti supaya apa? Supaya meningkat apa? Keimanannya. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah beriman kepada Allah atau tidak? Sudah beriman. Tetapi dia ingin melihat bagaimana Allah menghidupkan yang mati supaya apa? Supaya semakin bertambah apa? Imannya. Berarti iman di hati pun bisa bertambah. Kemudian berkata Mu'adz, ijlis bina nu'minu sa'ah. Duduklah bersama kami, kita beriman sesaat. Maksudnya apa? Duduklah bersama kami, kita beriman sesaat. Maksudnya kita tambah keimanan kita. Bukan setelah sesaat kita kafir, tidak. Kita sekarang sudah beriman, tapi kita ingin duduk bareng, berbicara tentang ayat-ayat Allah, supaya bertambah keimanan kita. Kemudian juga Ibnu Mas'ud berkata, al-yaqin al-imanu kulluhu. Bahwasanya keyakinan adalah seluruhnya keimanan. Keyakinan seluruhnya adalah keimanan. Dan kita tahu keyakinan bertingkat-tingkat. Ada orang yang yakinnya sangat yakin, dan ada orang yakinnya kurang. Kalau ada yang kasih kabar kepada kita satu orang, kita percaya orang ini thiqah, terpercaya. Kemudian ada dua orang, ada 100 orang kasih kabar, kita semakin yakin atau tidak? Semakin yakin. Kita lihat langsung terjadi, tambah keyakinan atau tidak? Tambah keyakinan. Ternyata keyakinan bisa bertambah-tambah dan seluruhnya adalah iman. Kemudian kata Ibnu Umar, la yablughul abdu haqiqatat taqwa hatta yada'a ma haka fi sadr. Seorang hamba tidak akan mencapai hakikat takwa, hakikat daripada ketakwaan, sampai dia meninggalkan segala perkara yang meragukan di hatinya, yang mengganjal di hatinya. Kalau ada ragu, dia tinggalkan. Ini menunjukkan baru dia bisa mencapai hakikat ketakwaan, berarti dia mencapai kesempurnaan keimanan. Ini semua dalil didatangkan oleh Imam Al-Bukhari untuk menunjukkan iman itu bisa bertambah. Mungkin antum heran, ngapain Imam Bukhari bawa dalil sebanyak ini? Imam Bukhari dulu berhadapan dengan orang-orang ahlul bid'ah yang menganggap iman tidak bisa bertambah. Kalau kita mungkin tidak berhadapan dengan orang tersebut, ya. Oleh karenanya Imam Al-Bukhari menjelaskan seluruh dalil, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi, maupun perkataan salaf, perkataan para sahabat, perkataan para salaf tentang bahwasanya iman itu bisa bertambah dan semakin bertambah sampai sehingga pada puncak keimanan. Ya. Kemudian Mujahid berkata, syara'a lakum. Dia menafsirkan firman Allah. Mujahid adalah muridnya Ibnu Abbas dari kalangan tabi'in. Wa awsaynaka ya Muhammad wa iyyahu dinan wahidan. Kami wasiatkan kepada engkau wahai Muhammad dan juga kepadanya satu agama. Berarti syariat-syariat itu merupakan juga agama. Dan kalau dikatakan agama berarti seluruhnya adalah keimanan. Wa qala Ibnu Abbas syir'atan wa minhaja, syariat dan minhaj maksudnya sabilan wa sunnah, yaitu jalan dan sunnah. Ini intinya para hadirin, dia ingin menyampaikan bahwasanya seluruh syariat, seluruh yang namanya agama itu bagian daripada keimanan. Barang siapa yang semakin menjalankan bentuk agama, apakah zikir, apakah perbuatan tubuh, maka akan semakin bertambah imannya. Jadi iman bukan cuma yang ada di hati, sebagaimana pemahaman orang-orang Murji'ah, ya. Ada orang-orang zaman sekarang yang mirip-mirip Murji'ah, seperti dia mengatakan, yang penting ada yang di hati. Gak pakai jilbab gak apa-apa, yang penting hatinya apa? Baik. Seperti itu ada. Nanti gak sholat gak apa-apa, yang penting hati kita beriman, yang penting iling. Ini sebenarnya nyerempet-nyerempet dengan pemahaman apa? Murji'ah, ya. Dalam Islam, dalam akidah Ahlussunnah, iman itu mencakup keyakinan, perkataan, perbuatan, bertambah dan berkurang.